Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin udah membuat tugas tentang ini ya, sistem eliminasi, apa namanya, organ-organ gitunya kan, sudah membuat dan sudah dikumpulkan, sudah merangkum gitu ya sebagai tugas individu. Sekarang saya akan membahas tentang konsep eliminasi dan asuhan keperawatannya. Mungkin sedikit asing dengan apa itu asuhan keperawatan. Jadi, asuhan keperawatan itu terdiri dari 5 siklus, mulai dari pengkajian. Jadi kita mengkaji dulu nih, apa namanya, mencari tahu keluhan pasien itu ada apa saja, apa yang terjadi. Nanti setelah selesai melakukan pengkajian, kita lanjutkan dengan penegakan diagnosa. Nah, diagnosa ini adalah diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan itu berbeda dengan diagnosa medis. Kalau diagnosa medis itu nama penyakit biasanya. Tapi kalau diagnosa keperawatan itu isinya masalah yang terjadi di kebutuhan dasarnya atau di sistemnya apa gitu. Jadi bukan bukan kayak demam, bukan kayak influenza atau mungkin tipoid gitu nggak seperti itu. Tapi kalau dia badannya panas ya berarti suhunya yang terganggu namanya hipertermi dan seterusnya gitu ya. Nanti sambil belajar. Terus setelah penegakan diagnosa kemudian kita akan membuat intervensi atau perencanaan tindakan keperawatan. Jadi dari masalah yang ditemukan itu kita akan menggali nih kira-kira pasien itu butuh dilakukan tindakan keperawatan apa saja. Itu mulai dari observasi dulu, terus kemudian tindakan mandiri keperawatannya apa, atau nursing treatmentnya apa, terus kemudian nanti kita juga berikan edukasi terkait penata laksanaan, terkait perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah, terus yang sekiranya kita bisa memberdayakan keluarga gitu. Jadi biar nggak ada ketergantungan tinggi dengan perawat. Karena nantinya kan di rumah juga mereka akan nggak ada perawat. Mereka akan melakukannya sendiri bersama dengan keluarga. Terus, apa namanya? Setelah intervensi itu nanti ada implementasi atau tindakan keperawatan. Nah, tindakan keperawatan itu dilakukan berdasarkan pada perencanaan yang sudah dibuat. Terus setelah ada implementasi, kemudian kita akan melakukan evaluasi atau menilai kembali nih tindakan yang kita lakukan itu seberapa besar pengaruhnya atau sudah membuat perubahan belum. Kalaupun membuat perubahan, perubahannya menjadi lebih baik atau lebih buruk atau mungkin stuck gitu ya. Tetap aja begitu nggak ada perubahan. Nah itu jadi memang proses keperawatan ada itu. Nanti akan kita bahas tentang asuhan keperawatannya berdasarkan pada masalah di eliminasi, tapi sebelumnya saya akan mengulas sedikit tentang apa itu konsep eliminasi. Kalau organ-organnya udah ada ya kemarin ya, udah belajar gitu. Konsep dasar kebutuhan eliminasi. Apa itu eliminasi? Membuang atau mengurangi. Ya, intinya adalah kan eliminasi itu kan kayak mengurangi, mengurangi apa? Mengurangi hal-hal yang tidak berguna untuk tubuh kita gitu ya. Proses pembuangan sisa metabolisme tubuh baik berupa urin maupun bol atau feses gitu. Jadi ada dua nih yang dibuang. Apakah itu berupa cairan atau yang biasa kita sebut sebagai urin atau
sisa-sisa metabolisme, sisa makanan yang kita sebut sebagai feses gitu. Nah, ada dua istilah, ada miksi dan ada defekasi. Miksi itu proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemihnya sudah terisi. Sistem tubuh yang berperan dalam terjadinya proses eliminasi urin adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Gitu. Jadi kita tahu ginjal itu kan ada dua ya. Ginjal ada dua, kan kanan kiri. Kemudian dari ginjal itu ada saluran ke bawah yang nantinya akan berkumpul, akan mengumpulkan sisa metabolisme urin-urin itu dalam kandung kemih itu namanya adalah pipanya namanya ureter. Nanti dari kandung kemih sampai keluar itu namanya uretra, gitu kan. Diingat lagi kemarin, mungkin ada yang bikin gambar-gambar juga kan. Ya. Nah, proses ini terjadi dari dua langkah utama, yaitu kandung kemih yang secara progresif terisi. Jadi terisi dulu, urinnya dikumpulkan dulu, karena nggak mungkin tiap ada metabolisme baru ada urin sedikit terus kita pipis kan bolak-balik ke kamar mandi kan nggak enak. Jadi nunggu sampai penuh dulu, nanti setelah dia penuh, tegang kandung kemihnya, maka eh, dari dinding-dindingnya itu akan mencetuskan atau akan mempengaruhi sistem saraf yang itu tuh membuat jadi refleks untuk berkemih atau refleks miksi. Sehingga kita kayak punya perasaan, oh ini saatnya saya harus pipis nih, saya harus kencing gitu ya, kayak pengen kencing gitu. Nah, usaha itu tuh adalah usaha untuk mengosongkan kandung kemih. Tapi kalau perasaan ini gagal, paling nggak itu akan menimbulkan kesadaran untuk berkemih gitu. Jadi entah itu rasanya pengen rasa pipis atau mungkin ada perasaan nyeri gitu akan muncul seperti itu yang menjadi sinyal untuk tubuh kita tuh memberitahukan bahwa oh ini saatnya saya harus mengosongkan kandung kemih, harus pipis gitu ya. Nah, ada beberapa gangguan eliminasi urin. Jadi proses pembuangan urin itu ada beberapa macam gangguan. Gangguan ini didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang individu itu mengalami atau beresiko mengalami disfungsi eliminasi urin. Jadi meskipun baru beresiko itu juga sudah di dicurigai adanya gangguan eliminasi urin. Biasanya orang yang akan mengalami gangguan eliminasi urin itu nantinya akan dipasang kateter dulu. Pernah lihat selang kateter nggak? Nanti akan dipelajari masang kateter itu semester 2 sepertinya. Itu dipasang kateter, masuk melalui uretra, nanti nyambung sampai ke kandung kemih. Jadi tujuannya untuk mengeluarkan urin. Jadi urin-urin yang ada di kandung kemih itu akan keluar. Dalam sebentar, maaf, ada iklan. Apa tadi ya? Share screen dulu, ulangi. Ini ya. Jadi ada selang yang dimasukkan melalui uretra, nanti masuk dan berakhir di dalam kandung kemih. Nah, selang itu kalau ya namanya selang kan lurusan ya, itu kan rawan nanti lepas. Maka selang itu tuh akan dipasangi balon sehingga dia nyangkut, akan tetap ada di kandung kemih, sehingga urinnya nanti langsung keluar di situ. Nah, kalau pasien-pasien sudah terpasang kateter, dia nggak akan punya keinginan untuk pengen pipis karena setiap ada urin yang dihasilkan dari metabolisme itu langsung keluar melalui selang kateter itu. Gitu. Jadi kalau ada pasien bilang, pasien terpasang kateter bilang, Mbak saya kok pengen pipis gitu. Nah itu berarti ada masalah tuh di kateternya. Entah tersumbat, entah ketekuk gitu ya. Jadi intinya adalah nggak lancar gitu. Jadi itu ya, kalau ada orang-orang dengan gangguan eliminasi urin atau berisiko mengalami gangguan eliminasi urin, maka dia akan dipasang, salah satu tindakannya adalah dipasang kateter urin.
Ada beberapa masalah dalam eliminasi urin. Yang pertama adalah retensi. Retensi itu penumpukan urin di dalam kandung kemih dan ketidaksanggupan kandung kemih untuk mengosongkan diri. Jadi orangnya nggak bisa pipis. Gitu, urinnya itu ketumpuk dalam hmm, sebentar. Hmm. Eh, Urinnya itu ketumpuk di dalam kandung kemih dan tidak bisa dikeluarkan. Jadi numpuk di situ terus. Memang nggak ada rasa pengen pipis, Bu. Nah, itu tadi nggak semua orang itu syarafnya masih masih oke, masih bagus sehingga bisa mengirimkan sinyal pengen berkemih itu enggak. Jadi kalau orang-orang yang terjadi retensi urin itu yang dia rasakan adalah perutnya tegang dan nyeri gitu. Karena dia nggak bisa mengeluarkan urin, nggak sanggup untuk mengeluarkan urin. Jadi urinnya sebenarnya udah banyak tuh di kandung kemih, tapi dia nggak bisa mengeluarkannya. Bukan hanya karena nggak punya sensasi berkemih, tapi memang nggak bisa mengeluarkan. Nah, mau nggak mau ya memang dia harus dipasang kateter. Tapi begitu dipasang kateter, urinnya akan banyak keluar gitu. Yang kedua ada inkontinensi urin, yaitu ketidaksanggupan sementara atau permanen otot sfinkter eksterna untuk mengontrol keluarnya urin dari kandung kemih. Jadi dari otot-otot eh, apa sfinkter pintunya yang mau kencing dari ujung uretra itu dia nggak bisa dikontrol sehingga dikit-dikit pipis gitu. Bahkan nggak sanggup untuk sampai ke kamar mandi untuk apa namanya sekedar buka celana gitu juga nggak bisa gitu. Itu yang biasanya disebut sebagai ngompol gitu. Tapi inkontinensia urin ini terjadi pada orang dewasa sampai lansia yang dia tuh memang ada masalah, ada gangguan sehingga dia tidak bisa mengontrol otot-otot sfinkter eksternanya. Nah, kemudian ada lagi yang mirip dengan inkontinensi urin yaitu enuresis. Enuresis ini terjadi pada anak-anak dan biasanya terjadi pada malam hari atau nocturnal enuresis. Nah, ini bisa terjadi satu kali atau lebih dalam semalam ya. Ini ngompol nih, tapi kalau ini ngompolnya ngompol pada anak-anak yang memang dia itu belum bisa mengendalikan keinginan untuk kencingnya atau mungkin karena biasa ya kadang kalau anak-anak itu kan paginya lompat-lompat gitu misalnya lari-lari sehingga perutnya nggak enak terus nanti ketika malam hari itu dia akan ngompol gitu kan sering juga tuh. Urgensi, urgensi adalah perasaan seorang untuk berkemih. Jadi kayak uh urgent banget nih saya pengen pipis banget nih gitu. Gampang lah istilah inilah ya. Disuria adalah rasa sakit atau kesulitan dalam berkemih. Jadi ketika dia buang air kecil, ketika dia pipis, itu disertai dengan rasa nyeri. Rasa nyerinya ini bisa ditemukan ketika proses pengeluarannya. Gitu. Terus ada lagi poliuri. Poliuri itu adalah produksi urin yang abnormal dalam jumlah besar. Jadi banyak banget pipisnya. Bisa 2.500 ml per hari tanpa adanya peningkatan intake cairan. Jadi minumnya tetap biasa tuh. Orang dewasa itu kan anjuran minumnya 8 gelas per hari ya. Atau sekitar 2.000 mili per hari gitu kan. Tapi ini urinnya jauh lebih banyak daripada yang dia minum. Itu disebut sebagai poliuri. Lah kok bisa Bu? Emang itu cairannya dari mana? Ya, tubuh itu kan cairannya nggak cuma dari minum saja. Tubuh itu memang sudah punya modal cairan dulu yang kemudian kita tambahkan minuman untuk kayak mengganti cairan-cairan tubuh gitu ya biar tetap bagus. Nah, itu
Kemudian yang keluar itu jauh lebih banyak daripada yang kita minum. Aneh nggak sih? Aneh banget, itu berarti ada gangguan. Terus kemudian ada urinary supresi, yaitu berhenti mendadak produksi urin. Artinya udah nggak ada pipis lagi, tidak menghasilkan kencing lagi, nggak menghasilkan urin lagi, gitu. Penyebab penyebab dari adanya gangguan makan gangguan eliminasi urin. Yang pertama adalah jumlah intake cairan dan tipe makanan. Jadi logikanya gini, kalau intake cairannya banyak, maka yang dikeluarkan juga akan banyak. Ya, kan ya begitu ya. Jadi ada balance-nya, ada balance cairannya. Kalau yang diminum sedikit, maka pipisnya juga sedikit, gitu-gitu kan. Terus kemudian tipe makanan juga mempengaruhi. Bukannya urin itu ya cairan ya Bu, tapi kok ada tipe makanan yang mempengaruhi gitu. Ada, yaitu makanan-makanan yang mempunyai kadar natrium tinggi, garam, garam tinggi. Itu biasanya akan menimbulkan keinginan berkemih berlebih. Kemudian aktivitas. Aktivitas tinggi, kalau dia aktivitas tinggi, kemudian dia banyak berkeringat, maka urinnya akan sedikit dibandingkan ketika dia aktivitasnya itu eh, rendah, terus kemudian dia ada di tempat yang ini ya dingin gitu ya, itu malah pengen banyak pipis tuh. Kemudian obstruksi, obstruksi itu kayak sumbatan. Sumbatan atau gangguan pada saluran ya. Otomatis kalau ada sumbatan urinnya nggak bisa keluar. Nanti jadi retensi tadi. Entah itu sumbatan karena darah, sumbatan karena batu. Biasanya kan ada tuh yang istilah batu ginjal. Terus kemudian ada lagi infeksi. Infeksi di saluran perkemihan itu nanti akan menyebabkan disuria atau nyeri pada saat berkemih. Terus kemudian infeksi ini juga bisa menyebabkan rasa pengen berkemih padahal nggak ada isinya. Atau yang biasa disebut sebagai anyang-anyangan gitu kan. Terus kehamilan. Nah, ini kayak saya nih, hamil besar nih, sedang menunggu saat-saat keluar. Ketika udah masuk 8 bulanan, di mana kepala bayi itu sudah masuk ke panggul, itu udah nggak ngerasa lagi pengen pipis. Yang dirasa itu adalah nyeri. Jadi saya udah nggak bisa saya tuh sekarang nggak bisa membedakan mana pengen pipis, mana pengen buang air besar. Yang saya rasakan cuma satu, nyeri. Gitu. Jadi saya harus menebak-nebak sendiri nih. Kira-kira nyerinya ini karena saya pengen pipis atau mau buang air besar. Itu kalau kehamilan ya. Jadi semakin besar perut seseorang karena ada janinnya, itu kan akan menekan kandung kemih. Maka dia akan kandung kemihnya nggak bisa mengembang secara maksimal. Sehingga baru ada kencingnya sedikit, ya udah rasanya pengen langsung dikeluarkan. Kayak udah penuh gitu. Terus penyakit, misalnya pada pembesaran kelenjar prostat. Hmm, Prostat itu hanya ada pada laki-laki. Jadi eh, di bawahnya bukan bawahnya kandung kemih sih, tapi nanti di saluran penisnya itu dia kan ada prostat kanan kiri. Nah, itu kalau ada pembesaran prostat, maka dia akan mempersempit salurannya. Ini salurannya di tengahnya ya. Kalau ada pembesaran jadi tambah besar, tambah besar, tambah besar, salurannya jadi menyempit tuh, maka ureternya akan kejepit sehingga dia nggak bisa buang air kecil. Terus ada trauma sumsum tulang belakang. Nah, kalau trauma sumsum tulang belakang ini menyebabkan sinyal sarafnya itu terhambat, maka dia nggak ada keinginan untuk berkemih. Operasi pada daerah abdomen bawah, pelvik, kandung kemih, dan uretra. Ya otomatis kalau ada operasi di daerah situ ya akan terganggu lah. Ya. Kemudian usia itu semakin tua usia seseorang, itu dia akan mempunyai kecenderungan semakin lemah untuk mengendalikan rasa ingin berkemihnya. Makanya orang-orang tua tuh banyak yang ngompol, lansia. Bisa dicegah nggak Bu? Bisa. Jadi kayak perempuan itu kayak gel exercise ya. Tanda gejala retensi urin.
retensi urin tadi apa teman-teman? Suaranya nggak ada suaranya karena ini video. Retensi urin tadi itu adalah ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih. Jadi kandung kemihnya itu masih terisi urin. Tanda gejalanya pasti ketidaknyamanan daerah pubis. Tahu daerah pubis? Pubis. Pubis itu daerah sini nih. Ini daerah sini. Ini kan daerah yang dekat dengan kandung kemih. Mana yang nggak tulang ya? Ini. Di sini nih namanya pubis nih. Kelihatan ya. Nyeri di daerah pubis, tidak nyaman. Karena kan di situnya eh, ketumpuk cairan. Jadi harusnya cairan dikeluarkan dengan perasaan berkemih itu jadi nggak ada. Terus yang kedua adalah distensi atau ketidaksanggupan untuk berkemih. Tegang, keras. Yang ketiga, urin yang keluar dengan intake itu nggak seimbang karena ya ada sih retensi urin yang masih bisa keluar tapi cerat-cerat gitu loh. Padahal harusnya kan ya pipis gimana sih kan langsung wah gitu-gitu ya pipis ya. Ini malah cuman cert itu kan nggak puas. Kemudian meningkatnya keinginan berkemih dan resah. Ya orang kalau menahan sesuatu yang mau dikeluarkan kan rasanya resah ya. Sama ketidaksanggupan untuk berkemih. Yang kedua, lanjutan tanda dan gejala dari inkontinensia urin. Dan inkontinensia urin itu justru nggak sanggup menampung ya, kayak ngompol gitu keluar terus. Pasien itu nggak bisa menahan keinginan BAK sebelum sampai ke WC. Pasiennya sering mengompol gitu, jadi keluar sendiri. Nah, kalau kalian baca buku SDKI, inkontinensia urin itu penyebabnya ada banyak. Ya, ada yang karena stres, kemudian ada yang karena memang gangguan syaraf, ada yang memang karena hal-hal lain gitu, dan tanda gejalanya juga berbeda. Ada yang nggak sanggup menahan dari dia perasaan pengen pipis sampai kamar mandi, ada yang dia itu nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa tahan memang dari emang udah lepas aja keluar aja pipisnya gitu. Maka kalian harus hati-hati ketika mau menegakkan diagnosa inkontinensia urin, baca definisinya. Pahami definisinya, kira-kira penyebabnya itu lebih condong ke arah yang mana. Pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa berkaitan dengan gangguan eliminasi urin bisa dengan USG, bisa dengan ronsen, laboratorium urin dan feses gitu. Jadi untuk melihat kayak tadi untuk melihat gejala infeksi, infeksi itu kan bisa ada nyeri, bisa ada demam, tapi juga kita cek ininya, kita cek apanya, urinnya. Nah, kemudian eliminasi yang kedua, selain urin, kita juga akan mengeluarkan sisa metabolisme dari makanan atau yang disebut sebagai feses ya. Nah, proses ini disebut sebagai defekasi atau pengeluaran feses dari anus dan rektum. Frekuensi defekasi pada setiap orang itu bisa beda-beda. Bisa ada yang 2 sampai 3 kali per minggu atau ada yang setiap hari tuh yang pencernaannya bagus kan ya.
Tiap pagi bangun tidur itu buang air besar gitu juga ada. Banyaknya feses itu tergantung juga bervariasi pada setiap orang. Ada yang ya tergantung inteknya juga. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ya kalau makannya banyak ya memang akan keluar banyak. Nah, prosesnya adalah ketika gelombang peristaltik mendorong feses ke dalam kolon sigmoid dan rektum, saraf sensoris dalam rektum itu dirangsang dan individu menjadi sadar terhadap kebutuhan untuk defekasi. Jadi di dalam usus itu bergerak mengantarkan gumpalan-gumpalan makanan yang sudah dimakan ya, yang sudah dicerna itu menjalan jalan ke usus nanti sampai ke apa namanya sampai ke kolon sigmoid terus nanti berkumpul di rektum itu kalau udah numpuk di situ akan ada rangsangan pengen buang air besar gitu kan. Nah, gangguan eliminasi feses itu keadaan di mana seorang individu mengalami atau beresiko tinggi mengalami statis pada usus besar yang mengakibatkan jarang buang air besar bisa keras dan fesesnya kering. Nah, untuk mengatasinya itu bisa dilakukan dengan huknah, yaitu memasukkan cairan hangat melalui anus sampai ke kolon descendant dengan menggunakan kanul rekti gitu. Jadi untuk orang-orang yang fesesnya itu susah dikeluarkan, entah itu karena kering, karena keras gitu ya, kurang serat makannya, jadi keras terus kering, akhirnya nggak bisa dikeluarkan. Itu salah satu caranya bisa dikeluarkan dengan huknah. Kalau feses nggak bisa pakai kateter, kateter itu kecil, nggak bisa pakai ini ya, nggak bisa pakai selang. Yang ada itu kita memasukkan cairan, tujuannya adalah untuk melembekkan feses yang ada di bagian ujung. Jadi kita masukkan cairan itu lewat anus. Tadi efeknya adalah apa yang bagian-bagian ujung itu agak lembek, jadi agak lembek, basah, nggak kering, jadi fesesnya bisa dikeluarkan. Masalah eliminasi yang sering ditemukan ada konstipasi, tahu ya, konstipasi ya, BAB-nya frekuensinya itu berkurang atau menurun. Bisa karena fesesnya susah dikeluarkan, keras atau mengejannya yang nggak kuat. Terus infection itu akibatnya dari konstipasi. Jadi infection itu, impaksi itu fesesnya numpuk. Jadi kalau konstipasi itu kan susah buang air besar. Lama nggak bisa buang air besar, fesesnya numpuk, 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 numpuk. Nah itu kalau sampai ke kolon sigmoid bisa bahaya tuh, perutnya jadi begah. Jadi kayak kita mau makan juga nggak enak karena nggak ada yang dikeluarkan. Gimana kita mau makan gitu, ususnya tuh udah penuh dengan feses. Nah yang ketiga ini adalah diare. Diare itu kebalikannya konstipasi. Kalau diare itu cairan fesesnya itu udah nggak berbentuk lagi, bisa berbentuk cair atau lembek dan keluarnya itu sampai lebih dari 5 kali dalam 1 hari gitu ya. Ada lagi inkontinensia fekal sama kayak inkontinensia urin. Kali ini fekalnya atau fesesnya itu BAB-nya itu yang nggak terkontrol gitu, BAB-nya encer dan jumlahnya banyak itu keluar terus nggak bisa dikontrol. Flatulen menumpuknya gas pada lumen intestinal dinding usus. Terus flatulen itu ini banyak gas di dalam saluran pencernaan. Jadi nanti bisa sendawa atau flatus. Flatus itu kentut. Kalau lewat mulut namanya sendawa, kalau lewat anus namanya flatus. Terus hemoroid itu pembengkakan vena pada dinding rektum. Itu bisa internal, bisa eksternal yang nantinya pecah sehingga menimbulkan benjolan gitu. Gangguan eliminasi fekal itu bisa disebabkan karena pola dietnya yang tidak adekuat atau tidak sempurna. Jadi gini, orang diet itu kebanyakan mendefinisikan diet itu sebagai nggak makan. Kalau nggak makan ya pasti fesesnya nggak ada yang keluar. Terus saya pernah punya mahasiswa tuh yang mengeluhkan, ibu saya itu kalau buang air besar itu seminggu sekali aja udah untung banget. Biasanya malah sampai 2 minggu saya cuma sekali gitu. Aneh nggak? Aneh.
Tapi setelah dikaji, ditanya-tanya lebih lanjut, diketahui bahwa iya iya dia emang makannya juga sedikit. Makan itu paling satu suap padahal dia atlet gitu. Ya, jadi tuh dietnya tidak adekuat. Cairan, orang kalau intake cairannya kurang, maka fesesnya juga akan cenderung keras. Jadi cairan itu tidak hanya berpengaruh pada urin saja, tapi juga berpengaruh pada pola defekasi. Meningkatnya stres psikologis ya. Kalau stres itu akan mempengaruhi sistem-sistem saraf yang menyebabkan sensasi untuk berkemih maupun untuk defekasi itu juga akan menurun. Kurang aktivitas, kurang berolahraga atau tirah baring lama. Nah, aktivitas mobilisasi itu sebenarnya akan membantu kita dalam menggerakkan peristaltik usus gitu. Kemarin waktu kita miring kanan miring kiri mobilisasi, sempat saya singgung sedikit. Orang kalau tirah baring lama, nggak miring kanan miring kiri nggak bergerak itu nanti buang air besarnya susah. Yaitu gitu. Jadi dengan kita bergerak, dengan kita menggerakkan ekstremitas bawah kaki, ya itu akan membantu peristaltiknya itu juga jadi lebih cepat bergerak. Bukan lebih cepat bergerak sih, tapi dia juga ikut bergerak gitu. Jadi gimana Bu kalau orang yang udah nggak bisa bergerak sendiri, cuman tirah baring aja, cuman bisa tiduran, ya kita yang harus membantu untuk mereka bergerak, entah itu dilakukan ROM, entah itu dibantu untuk miring kanan, miring kiri, gitu. Minimal ya kakinya nanti ditekuk-tekuk, gitu tuh dilakukan. Nah, pengkajian yang bisa kita lakukan itu untuk melihat manifestasi klinik atau tanda gejala dari gangguan fungsi renal dan urinarius. Renal itu ginjal. Yang pertama adalah adanya rasa nyeri, perubahan eliminasi urin, gejala gastrointestinal, dan gejala lain pada setiap sistem tubuh. Karena kalau kita bicara tentang salah satu organ tubuh, itu pasti akan mempengaruhi organ-organ yang lainnya. Gitu. Jadi memang tubuh kita itu persatuannya bagus tuh. Orang gejalanya apa? Oh, gejalanya dia belum BAB nih, belum BAB selama 1 minggu, padahal makannya banyak, gitu misalnya. 1 minggu, 4 hari, wis, padahal makannya banyak terus. Cuma memang makannya nasi, ayam, nasi, ayam, nasi, ayam, gitu terus. Seratnya nggak ada, sayurnya nggak ada, minumnya sedikit, gitu. Nggak bisa buang air besar, ya hati-hati, jangan-jangan dia konstipasi, jangan-jangan dia ada kecurigaan impaksi, kita cek dulu tuh abdomennya, eh, ada distensi atau enggak. Terus kemudian kalau dia distensi, ada impaksi, pasti begah. Kalau udah begah, nggak mau makan, minum pun pasti juga nggak mau, gitu. Ya jadi kan itu ada efek ke organ-organ lain di setiap sistem tubuh. Terus kita kaji juga bagaimana riwayat kesehatannya. Anamnesis yang meliputi keluhan utama saat ini apa, riwayat penyakit dulu atau lain yang pernah diderita maupun riwayat penyakit keluarga, riwayat penyakit yang diderita saat ini. Jadi kalau riwayat penyakit yang diderita saat ini itu adalah kondisi atau perjalanan penyakit dari tidak ada gejala sampai munculnya gejala. Ya, kemudian kaji adanya nyeri, OPG, RSTUV, kemudian riwayat infeksi traktus urinarius yang mencakup mungkin pernah mendapatkan terapi atau perawatan, ada gejala panas, riwayat penggunaan kateter gitu ya, karena ditakutkan ada infeksi atau ada komplikasi lanjutan dari tindakan yang pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian gejala kelainan urinasi bisa dari disuri, hesitansi, atau inkontinensia. Kemudian cek ada riwayat hematuri enggak, nokturi, renal kalkuli, kelainan yang mempengaruhi fungsi ginjal. Nah, istilah-istilah ini nih silakan bisa dipelajari sendiri, bisa dicek di Google gitu ya. Hematuri itu apa, nokturi itu apa, gitu-gitu bisa dilihat sendiri. Jadi belajar untuk mandiri. Untuk wanita, wanita itu dicek tentang riwayat persalinannya. Ya, dia
kalau yang apa namanya persalinan normal itu beberapa memang ada keluhan lanjutan berkaitan dengan urinaria. Terus mungkin ada juga infeksi vagina, kemungkinan juga bisa muncul. Terus pajanan dengan zat-zat toksin. Barangkali ada zat-zat yang beracun, riwayat merokok, sama penggunaan obat atau alkohol. Itu cek obat-obatan yang diminum apa, terus barangkali dia minum alkohol juga gitu ya. Lakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh, mulai dari kepala sampai ke kaki, head to toe. Terus kalau memang keluhannya berkaitan dengan sistem eliminasi ya, bisa fokus pada sistem urinarinya. Dari pemeriksaan ginjal kan nanti akan diajari juga gimana sih caranya palpasi ginjal. Terus nanti pemeriksaan buli-buli. Buli-buli itu kan umum ya. Terus pemeriksaan genitalia eksterna, jadi dilihat penis vaginanya itu ada apa kayak apa namanya infeksi enggak. Terus rectal toucher itu memasukkan jari ke rektal. Jadi untuk meraba adanya feses yang menyumbat di situ. Sakit, Bu. Iya, inilah benda asing. Jari gitu ya masuk ke dus itu kan. Sakit lah. Terus ada pemeriksaan neurologi kalau dicurigai adanya gangguan saraf yang ditemukan. Terus pemeriksaan laboratorium, urinalisis, cek urin lengkap ya, pemeriksaan darah rutin. Urin sampai ke darah Bu, iya karena kalau ditemukan ada infeksi di daerah mana lah ya, di organ mana, nggak cuma di sistem urinaria, itu darah itu juga akan mengandung kayak leukosit yang tinggi. Leukosit itu kan untuk ini ya membantu lagi melawan infeksi ya. Terus nanti ada eh, apa hasil-hasil lab yang berkaitan dengan bakterinya itu juga tinggi gitu. Jadi tetap darah dilihat, faal ginjal, elektrolit. Ya, karena berhubungan dengan cairan tubuh kan elektrolit juga harus dilihat apa seimbang apa enggak. Faal hepar, faal pembekuan gitu. Jadi lab itu banyak. Faal hepar itu SGOT, SGPT. Faal pembekuan itu ya pasane apa kayak yang untuk pembekuan darah gitu ya. Terus ada tumor marker barangkali dicurigai. Kenapa nggak bisa kencing? Kenapa nggak bisa buang air besar? Oh, karena ada tumor di abdomen yang menekan rektum, yang menekan uretra gitu. Jadi nggak bisa puas mengeluarkannya. Analisis semen bukan semen bangunan ya. Semen itu kayak kayak contohnya kayak sperma gitu. Terus analisis batu, kultur urin juga dicek apa urinnya itu tumbuh bakteri-bakteri yang kemungkinan apa namanya ini yang kemungkinan itu resisten terhadap antibiotik tertentu. Terus ada sitologi urin dan ada PA. PA itu kan nanti untuk melihat keganasan yang mungkin ditimbulkan. Jadi kayak ada tumor ganas atau jinak gitu. Kalau ganas sih jadinya kanker. Pemeriksaan radiologi, foto polos abdomen, ronsen, ya. Itu untuk melihat biasanya kalau yang impaksi tadi itu pakai foto polos abdomen, uretrografi untuk melihat perjalanan ureternya itu lancar atau enggak, USG juga, CT scan juga, ya.
Diagnosa keperawatan yang mungkin ditegakkan, yang bisa ditegakkan untuk masalah urin dan defekasi itu pertama kelebihan volume cairan berhubungan dengan penurunan filtrasi glomerulus dan retensi cairan misalnya. Kemudian ada resiko infeksi, ada cemas, ada nyeri ya yang mungkin muncul nyeri akut maupun nyeri kronis, gangguan eliminasi urin, nah itu nanti berhubungan dengannya. Etiologinya tergantung dari tanda gejala dan dari perjalanan penyakit yang ditemukan. Kemudian perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kenapa bisa perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh? Tadi impaksi, nggak bisa keluar fesesnya. Akhirnya perutnya begah, makan aja nggak enaknya nggak doyan makan. Ketidakefektifan perfusi ginjal, resiko kerusakan integritas kulit, dan kurang pengetahuan ya berhubungan dengan misalnya dia nggak tahu tentang perjalanan penyakitnya, bisa juga dia nggak tahu tentang kebutuhan nutrisi yang diperlukan gitu-gitu kan. Ya, diagnosa keperawatan yang urin, gangguan eliminasi urin, nanti ada resiko infeksi saluran kemih, ada retensi urin, ada inkontinensia urin, dan ada banyak lagi sebenarnya. Kalau mau dibaca buku SDKI-nya. Intervensi dan evaluasi, kita monitor dulu input-output. Jadi yang masuk berapa minumnya, yang dikeluarkan berapa gitu. Bu, bisa kita lihat, bisa kita ukur outputnya, Bu. Bisa. Tentunya dengan bantuan pasien dan keluarga. Kalau pasien terpasang kateter akan lebih mudah karena urinnya langsung keluar di kantong gitu ya. Jadi kita tinggal melihat. Tapi kalau tidak terpasang kateter yaitu kita butuh wawancara nih. Ibu udah pipis belum? Pipis berapa kali, sekali pipis banyak enggak. Itu kan kita bisa kira-kira, kita bisa pakai konstanta. Oh, biasanya orang dewasa sekali kencing itu berapa mili sih? 100 sampai 150 gitu. Ya udah kita hitung aja 150. Jadi kurang lebihnya memang nggak bisa tepat, tapi rentangnya tidak akan terlalu jauh. Latihan BAK terjadwal atau bladder training. Jadi orang yang sudah terbiasa menggunakan kateter seperti yang tadi saya bilang kan dia nggak akan merasa pengen kencing ya kalau udah pakai kateter karena kandung kemihnya itu karena kateternya itu langsung masuk ke kandung kemih sehingga ada urin dikit langsung keluar urin dikit langsung keluar itu kan jadi nggak merasakan sensasi ingin berkemih maka harus dilakukan latihan dengan cara bladder training jadi kita nanti mengikat kateter, terus setelah 2 jam, pokoknya rentangnya 2 jam diikat. Bilang ke pasien, kalau merasa tidak nyaman, merasa pengen pipis atau merasa nyeri, tolong segera dipanggil bagian pubisnya ya merasa nyeri itu, tolong segera dipanggil perawatnya. Gitu. Nah, kalau dalam 2 jam itu pasiennya manggil, merasa tidak nyaman atau melaporkan pengen kencing, kita coba buka ikatannya, ikatan kateter. Beneran ada urin yang mengalir enggak? Kalau ada urin yang mengalir, oke. Berarti dia memang masih merasa pengen kencing. Tapi kalau udah dibuka, loh kok urinnya enggak ada? Oh berarti itu palsu. Kita harus, kita buka dulu, tapi nanti kita ikat lagi. Gitu, minta pasien untuk banyak minum sampai benar-benar dia merasa ingin kencing. Kemudian pemberian cairan yang adekuat ya, kita mencukupi kebutuhan cairan, terus pasang kateter kalau memang diperlukan. Pemeriksaan dan pengkajian yang fekal nih, frekuensi BAB, konsistensi warna bau, riwayat diet dan kebiasaan eliminasi. Jadi perawat-perawat baru biasanya ya, atau mungkin yang masih mahasiswa perawat gitu ya, itu mungkin banyak pertanyaan. Bu, kenapa sih ganti Pampers aja, nyepokin aja harus perawat, itu kan ada keluarganya gitu. Karena dengan kita nyepokin pasien, bersihin Pampersnya, kalau dia buang air besar gitu ya, kita tuh bisa sekalian observasi, ini fesesnya gimana nih?
warnanya, konsistensinya, baunya gitu. Ya fesesnya baunya kayak gitu ya Bu ya. Untuk pasien-pasien tertentu kita harus observasi Mbak Mas. Gitu. Jadi memang momen itu tuh adalah momen yang tepat untuk kita mengkaji urin dan feses. Diagnosa yang mungkin timbul atau yang mungkin yang bisa ditegakkan untuk masalah fekal, konstipasi itu kalau keras, diare, kalau terlalu encer sama inkontinensia ya, yang dia nggak bisa terkontrol untuk mengeluarkan fesesnya. Intervensi dan evaluasi pemberian cairan dan serat yang adekuat ya, dengan adanya cairan dan serat itu maka fesesnya jadi nggak keras dan akan mudah dikeluarkan. Terus latihan defekasi, latihan untuk buang air besar itu untuk polanya itu mengetahui polanya bagaimana. Terus pemberian laksatif atau enema bila diperlukan. Ini loh obat-obat pencahar. Tuh. Kalau laksatif itu yang diminum. Jadi dia itu cara kerjanya dalam mempercepat peristaltik usus. Tapi kalau enema itu yang masuk dalam anus. Fungsinya untuk melembekkan feses. Jadi akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Mules nggak Bu? Iyalah, namanya buang air besar yang mules. Apalagi kalau dipaksa dipakein obat, ya rasanya akan lebih rasa. Itu lebih mules. Pengkajian kebutuhan eliminasi ada data subjektif, data yang dikeluhkan pasien, data objektif itu berdasarkan apa yang kita lihat dan riwayat penyakit dan pola eliminasinya. Diagnosa yang bisa ditegakkan gangguan eliminasi urin ya ini sama tadi ya. Ya, sama sih ini. Evaluasinya pasien dalam BAB dan PAK itu sudah bisa teratur atau belum, atau paling enggak dia sudah merasakan keinginan untuk buang air kecil dan buang air besar. Enggak ada tanda-tanda infeksi ya, rubor kolodolor, tumor, fungsi losa, terus cairan dan elektrolitnya juga bisa lebih seimbang. Didokumentasikan kalau sudah menemukan data, menegakkan diagnosa, intervensi, dan seterusnya itu didokumentasikan, ditulis. Catat hasil pengkajian, catat intervensi, implementasi, dan respon pasien, serta evaluasinya apa. Itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan sistem eliminasi. Setelah ini ada kuis. Kuisnya eh, boleh diselesaikan sampai saya tunggu itu nanti sampai hari Minggu ya, sehari-sehari Minggu jam 9 inilah, jam 9 sudah selesai dikumpulkan gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke Sipen atau bisa juga nanti tulis di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.